Halo Shalom Saudara, renungan kita hari ini dari Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Uang bisa merusak kita melalui kehadiran maupun absennya, ketidakhadirannya. Saudara bayangkan kalau ada orang yang sedang butuh uang, kita dalam posisi miskin, ya, kita pasti bahkan rela melakukan apapun demi mendapatkan penghidupan. Dan saudara perhatikan bahwa orang-orang yang miskin itu cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak adil secara ekonomi dalam kehidupan ini. Sehingga godaan untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal, bahkan kriminal, itu bisa menjadi alasan yang sering kali muncul. Aku melakukan ini karena aku butuh penghidupan. Uang merusak, bukan saudara? Dan yang kedua, saudara, uang juga bisa merusak lewat kehadirannya. Ketika uang itu menjadi tuan. Ya, ketika uang menjadi tuan, dia menjadi berhala atas hidup saya dan saudara. Dan uang kita temukan banyak merusak hubungan keluarga, bahkan persahabatan yang sangat baik sekalipun. Dan sebagai tuan, uang akan mengubah nilai dan karakter hidup kita. Lalu bagaimana, saudara? Apakah kita tidak boleh terlalu kaya, hanya selalu di papan tengah? Oh, saudara, Amsal mengatakan bahwa kuncinya itu ada pada kita sebagai pengelola, bukan jumlah harta yang kita miliki. Karena jumlah adalah titipan Tuhan, adalah kapasitas yang juga Tuhan berikan untuk kita berdayakan. Tapi perhatikan, bahwa rumah, pakaian, dan gaya hidup kita, seharusnya kita kelola, kita sesuaikan dengan lingkungan di mana kita ada. Kita sesederhana mungkin di level kita masing-masing. Supaya kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu kita gunakan untuk apa? Untuk memberkati sesama dengan kemurahan hati kita. Uang dan milik kita adalah alat untuk melayani. Bukan sarana untuk pamer dan kenikmatan diri. Kalau kata Amsal tadi kita baca tadi adalah supaya kita tahu bagian kita apa. Kita cukupkan diri. Tapi selebihnya kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan mencemarkannya. Saudara, ketika hati saya dan saudara adalah untuk Tuhan dan harta adalah sebuah titipan, maka sedikit atau banyaknya harta kita tidak akan menjadi penghalang buat kita untuk memberkati orang melalui kemurahan hati kita. Saudara, mari kita renungkan apakah gaya hidup saya dan saudara hari ini sudah sesuai dengan titipan Tuhan untuk pekerjaan, lingkungan, sosial, ekonomi, tempat kita ada sekarang ini, supaya kita selalu berpikir bagaimana aku bisa menjadi berkat lewat gaya hidupku, lewat kemurahan hatiku di lingkungan tempat aku ada. Selamat menjadi berkat.